Oke, ini sudah raise hand. Ibu Suheni, silahkan Ibu. Bisa di on mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jaro, nanti saya mau berdiskusi secara pribadi karena mertua saya ini juga kena stroke dan di rumah juga nggak ada pengetahuan soal stroke. Boleh, Bu? Boleh Bu Seni, monggo, sangat terbuka. Ya. Ya. Nanti saya minta nomor handphonenya ke Pak An ya. Pak An, ada Pak An. Monggo Bu Seni, silahkan. Matur suwun. Oke, tadi sepertinya Pak Henry mau bergabung, Pak. Silahkan bisa di on mikrofonnya. Masih mute, Pak. Masih belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara, kepada Bapak Profesor, Ibu, dan para panitia. Salam hormat buat teman-teman semua. Kalau pendapat saya dari mendengarkan dari Ibu tadi, menyimpulkan bahwa sebenarnya hanya ada 5 hal yang perlu kita mengerti. Yang pertama adalah tabah, taat, nerima, bersyukur, dan sabar. Sebenarnya 5 hal itu yang perlu kita tanam dalam hati kita. Tabah, taat, nerima, bersyukur, dan sabar. Kalau 5 hal ini bisa kita tanam dalam hati kita akan merasakan keikhlasan apa yang telah kita dapat dan kita terima saat ini. Jadi intinya adalah kembali kepada diri kita, bahwa kita ini sebagai manusia yang tak luput dari salah, tak luput dari sehat, tak luput dari adanya penyakit yang kita ada ini sekarang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan, Bu. Terima kasih semuanya, teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry yang sudah memberikan bagaimana insight-nya ya setelah mengikuti kegiatan ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya, berdiskusi, maupun mungkin mau menceritakan pengalamannya, atau ada yang pernah sudah praktek mindfulness ini atau pernah dengar gitu. Saya boleh, Bu? Silahkan Bu Suheni. Saya lagi. Ini Bu Jara, saya tuh memang sudah berusaha ya untuk bangkit dari awal saya gagal ginjal dan berjanji bahwa saya itu harus bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang lain. Tapi ada satu sisi kejelekan saya ini yang masih susah gitu ngilanginnya. Kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba nyebelin saya gitu ya, pokoknya saya tuh jadi sebel gitu. Nah dari situ saya tuh udah malas aja mau bantuinnya gitu, Bu. Gimana tuh cara? Saya udah sering dinasihatin sama Pak An itu, nggak boleh itu antara karena dislike dan like gitu. Iya berusaha, tapi tetap aja gitu suka timbul gitu, kayak ada orang mengecewakan saya ketika dia mintanya apa gitu. Oh saya nggak tahu, saya nggak punya gitu kan. Biasanya saya akan berusaha gitu cari-cari gitu ya. Kalau saya nggak tahu, biasanya saya akan cari-cari jawabannya apa gitu. Kalau ini nggak, saya akan langsung lihat. Udah saya juga nggak tahu, udah gitu titik gitu. Kalau ada orang yang pernah istilahnya nyebelin saya gitu loh, Bu. Gitu. Gimana caranya menghilangkan perasaan itu gitu, Bu? Oke, terima kasih Bu Suheni. Jadi mungkin pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana merespon sesuatu hal yang mungkin agak kurang nyaman buat kita ya, Bu. Langsung saya jawab atau gimana? Baik Bu Seni ya. Sebenarnya ini memang proses menuju mindful itu agak sulit ya, karena satu tadi proses awal itu kan kita tidak boleh menghakimi, non judging ya, tidak boleh menilai ya, selama kita masih autopilot menilai suka tidak suka, ini jelek, oh ini mengecewakan saya gitu lah. Ini masih harus memang berproses, Bu. Jadi termasuk saya juga masih
Masih belajar itu karena kita memang sulit men-switch pikiran kita menjadi sangat positif tuh sulit ya. Karena tadi kita selalu belajar menilai orang ya kan. Itu pikiran kita tuh kan selalu gini, ih orang ini rese ya, ini orang nyebelin. Ya akhirnya kita mudah kecewa sama orang karena tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan begitu. Jadi yang lainnya mungkin letting dia aja. Nggak usah berharap sama orang lain begitu ya. Jadi ya sudah, orang mengecewakan kita terima ya udah, tapi nggak usah lama-lama kita pikirin karena nanti akan mempengaruhi kondisi kita, itu bisa jadi stres loh ya. Jadi orang menyakiti kita, orang berbuat tidak baik sama kita terus kita pikirin gitu ya, belum tentu orang itu juga mikirin kita kan. Artinya orang yang mindful ya udah, biarkan apa yang terjadi di hadapan kita berlalu aja, maafkan sudah. Maafkan, ikhlaskan, lepaskan itu. Jadi orang mindful tuh begitu, Bu. Jadi mau ada apapun, mau hal-hal yang menyakitkan, mau ada hal yang bikin stres, dia tidak terganggu. Ini yang sangat sulit. Kita seringkali terganggu karena kita masih punya harapan-harapan yang belum tentu harapan itu bisa terwujud dari orang lain. Jadi sekarang saya berlatih untuk ya udah, ada orang begini ya netral aja udah. Oh iya, karena orang mindful kan menerima saja sudah, terima saja apa yang terjadi, netral saja, tidak usah menilai orang ini baik, orang ini menyenangkan ya. Kecenderungan kita karena kita senang sama orang yang menyenangkan kita, benar nggak Bu? Iya kan? Iya betul. Iya. Sekarang kalau orang yang mindful netral aja, ada orang yang menyebalkan kita ya sudah ya memang kita terima aja. Ini orang ini ya masih ya perlulah Harus kita. lapang dada gitu ya Bu ya. Iya, jadi ya sudah kita terima. Inilah sensasi atau inilah pengalaman kita hari ini. Syukuri kita masih ketemu orang yang kayak gitu, ya sehingga kita harus belajar lagi. Ya ampun ya Allah, istighfar gitu ya, ikhlas. Ya, banyak Gitu. istighfar intinya Iya, ya. ikhlas saja ya sudah. Inilah hidup gitu loh. Inilah orang ada karena kita berinteraksi dengan orang kan bermacam-macam latar belakangnya dan kita tidak bisa mengubah orang sesuai dengan yang kita mau ya, apalagi hanya saat ini gitu ya. Jadi maafkan ya kan, biarkan sudah gitu ya, biarkan itu pergi, maafkan, relakan, ikhlaskan sudah, nggak usah terlalu banyak dipikirin, nggak usah terlalu banyak dimasukin ke dalam hati, ya sudah. Itu yang orang mindful seperti itu. Karena kebanyakan kita lama-lama stres tuh karena kita menggenggam ya, menggenggam masalah berlama-lama Bu Seni. Ya kan, orang menyakiti kita masih kita pikirin, oh, kok orang begini ya, aku kenapa sih, aku kenapa. Nah itu yang Ya, orang betul. mindful. Iya, orang mindful tuh lepaskan, ikhlaskan, relakan, biarkan sudah. Yang nggak tenggelam gitu ya. Iya, nggak lama-lama sudah lewat aja sudah. Ya, kita fokus pada apa yang terjadi lagi saat ini, fokus lagi, berikan yang terbaik gitu kan, lakukan yang terbaik. Kita prinsipnya tidak merugikan orang lain, kita tidak juga mudah dipengaruhi orang lain. Orang yang mindful kan begitu. Ya sudah, ya udah kita ikhlas, kita rela, tawakal, sudah. Sabar gitu kan, ya udah sabar, bismillah, ini ya memang kehendak Allah gitu. Jadi istilahnya kalau mindfulness itu kan istilah orang barat ya. Kalau di Indonesia kan tuh jadi apa ya? Dengan indikator yang tadi ini ya. Sabar, ikhlas, terus berserah gitu kan, tapi juga tawakal gitu kan. Sulit banget menjadi pribadi yang seperti ini, tapi kita harus coba gitu loh. Karena dengan mencoba ini akhirnya semua mengalir aja sudah. Udah nggak ada lagi kejadian yang tidak kita sukai menyakiti kita. Kejadian yang menyenangkan kita terus membuat kita menjadi menggebu-gebu, itu belum mindful. Kita bereaksi biasa aja pada hal-hal yang menyakitkan atau pada hal yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Iya, nggak terlalu overreaktif. Tidak overreaktif. Ya sudah, ya udah bismillah. Ada kebahagiaan, alhamdulillah. Ada kita dicoba ya kita terima, sabar. Gitu aja prinsipnya. Oke, itu. Oke. Itu tadi ya Bu Heni, Bu Suheni. Iya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan lain dari Bu Susi Saputri. Izin bertanya kepada Bu Zahro. Saya pasien HD berjalan 3 tahun. Alhamdulillah saat ini kondisi stabil. Saat kita ada fase down, pikiran apa yang harus kita lakukan dahulu Bu? Merenung, berpikir, atau justru ke keadaan yang ramai? Gitu. Keadaan ramai atau keadaan maksudnya damai? Mungkin mau lebih ke
tempat yang sepi atau ke yang rame untuk cari bantuan iya, gitu iya. mungkin Bu ini ya. Oke. Pertanyaannya menarik ya. Fase down ini memang akan selalu terjadi ya. Saya tidak bisa memilihkan berpikir dulu atau ke keadaan ramai atau bagaimana. Yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Bu Susi, kalau memang yang paling nyaman adalah merenung, lakukan. Karena tahap itu kan tadi kita mencari untuk berpikir positif ya. Jangan mudah reaktif. Jangan mudah reaktif terhadap hal-hal tertentu. Metacognition, pikiran kita harus fokus gitu ya. Orang mindful tuh dia lihat dulu apa sih yang membuat kondisi Bu Susi saat ini down. Apa gitu ya. Setelah itu lihat, oh iya, aku down karena mungkin pengobatan hari ini tidak selancar yang diharapkan misalkan, atau apa lagi gitu ya yang bikin down. Cari dulu. Setelah itu berpikirlah positif dulu. Jangan menilai negatif. Oh, karena orang ini yang bikin aku, nggak usah begitu. Oh tadi begini. Oh tadi begini. Oh kenapa ya ini kok bikin aku down ya gitu ya. Terus kita pikir lagi, oh kenapa ya down? Harusnya kan biasa-biasa aja. Atau kalau kita masih belum bisa menyingkirkan pikiran negatif terhadap peristiwa itu, cari teman. Ya kan? Saya juga selalu begitu. Saya selalu telepon Pak Ulum atau Pak Aan itu. Itu tempat saya ngomel-ngomel itu. Kalau lagi saya butuh teman, bisa diganggu nggak? Wah, udah standby gitu ya. Atau Pak Ulum, Om, tolong ini, Prof ini gimana gitu kan. Ini membantu. Jadi tipe kita pasti berbeda ya. Ada orang yang introvert, inginnya merenung, silahkan lakukan itu. Merenung dalam hal mencari solusi, dalam hal berpikir positif, menetralisir emosi kita yang negatif. Sekali lagi, mindfulness itu kan men-switch pikiran dari negatif menjadi pikiran-pikiran yang positif, sehingga kita bisa mencari alternatif penyelesaian masalah yang efektif. Ya, bukan tadi. Akhirnya kalau kita menjudge negatif kan akhirnya emosi kita terganggu. Kalau udah emosi terganggu akhirnya nggak efektif lagi. Kita menilai orang itu, kita menjauhi orang itu. Bahkan orang itu mungkin nggak akan merasakan dampak apa-apa, tapi kita yang kena. Akan stres, akan berlama-lama mikirin orang, kan nggak perlu juga. Biarin aja sudah. Cari support system siapa yang bisa. Ya, saya tipe orang ekstrovert. Ya, saya nggak bisa sendiri. Kalau saya sendiri tuh pasti saya nangis, tambah down. Akhirnya saya selalu cari teman. Siapa nih teman yang bisa saya percaya? Saya ajak, ini kalau gini gimana gitu ya. Saya selalu begitu. Nah nanti Bu Susi cari itu. Siapa yang Jadi bisa. yang paling nyaman gimana Iya. ya? Mau berpikir sendiri, mau menyendiri atau mau apa namanya? Kalau butuh orang lain. Yang penting selama itu membuat kita nyaman, kemudian juga bisa lebih positif gitu ya Bu ya. Karena masalah jangan direspon secara reaktif tadi. Iya. Selama kita reaktif berarti kita belum mindful. Kita kumpulkan dulu data-data ini apa sih, netral saja dulu. Setelah itu kita butuh orang lain sebagai support, carilah orang itu. Ya. Oke, itu Bu Susi. Itu Bu Susi ya. Mungkin tadi juga ada yang raise hand, Pak Guntur. Mungkin mau open mic-nya, Pak Guntur, silahkan. Terima kasih Bu Zahro. Saya Guntur, pasien gagal ginjal, temannya Bu Suhaini juga Pak Irwan dari Depok. Pak Guntur, salam sehat. Ya, saya selama ini sebenarnya sudah mencoba berpikir positif ya, sudah nerima, sudah sabar, sudah. Ya saya sih nggak tahu ya mindfulness itu seperti apa, cuma saya yang sudah ngelakuin itu, berusaha ngelakuin itu. Cuma ketika ada pembanding, nah itu saya mau ngedrop Bu. Pembanding teman-teman kerja yang dulu atau teman-teman yang kok sekarang berbeda, saya jadi begini. Nah itu gimana itu cara menstabilkan? Jadi kadang sering ngedrop kalau masih kayak gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan luar biasa ya dari Pak Guntur. Tentu ini juga dialami kita semua ya. Membandingkan dengan orang lain ya Bu. Itu yang sering kali terjadi. Saya sendiri misalnya saya suka sedih kalau melihat oh iya orang-orang bisa pergi dengan suaminya gitu ya. Saya kemana-mana harus sayang setir sendiri, harus ini dulu enak ya, saya ada yang layanin gitu. Itu pasti ngedrop Pak. Sehingga solusinya orang yang mindful itu non-judging. Sudah. Tidak menghakimi. Itu kan gara-gara kita menghakimi. Orang lebih enak. Ya kan, oh dia kondisinya nggak seperti saya. Itu kan pikiran-pikiran kita aja.
belum tentu. Emang Pak Guntur tahu dia bahagia, ya enggak? Halo Pak Guntur. Iya, ya kan, Bu. Pak? Iya, itu yang merusak, Pak. Kita tidak selalu berpikir orang lain lebih bahagia dari kita, ya kan? Nah, mindfulness ini nampak bahagia. Iya, mindfulness ini kan sebenarnya trust aja, percaya pada diri kita bahwa kita lebih bahagia dari mereka. Pak Guntur berarti belum trust itu. Masih judging, masih menilai bahwa aku nggak bahagia. Itu kan penilaian autopilot itu pasti. Artinya otomatis ya. Itu manusiawi. Manusiawi Pak Guntur. Iya. Tapi kita bisa menetralisir itu. Kita kendalikan. Jangan sampai pikiran-pikiran negatif menguasai diri kita sehingga munculnya stres tadi. Langsung mengubah hormon-hormon kita menjadi negatif itu. Saya sering begitu. Melihat orang pergi hari Minggu dengan suaminya, saya harus dorong-dorong suami, melatih suami saya, jalan saja susah banget. Tapi saya cepat-cepat istighfar, astagfirullahaladzim. Saya masih beruntung hari ini, ya kan, masih bisa dorong-dorong suami saya loh. Saya masih bisa nyetirin, saya masih itu yang selalu saya kendalikan. Kadang-kadang saya mandiin suami ini ya, sambil saya nangis. Jadi suami saya ikut nangis tuh. Kamu capek ya, kamu sedih ya, kamu gini ya. Seandainya aku bisa, itu kan ada istighfar, Mas. Enggak, ini hanya sementara. Sebentar lagi Mas bisa mandi sendiri. Itu Pak Guntur. Jadi buang cepat-cepat itu pikiran-pikiran negatif. Jangan menilai. Pokoknya jangan sekali-sekali menilai. Buang pikiran menilai-menilai. Percaya bahwa kita lebih bahagia. Kalau orang sakit atau kita diberi cobaan itu tandanya Allah begitu dekat dengan kita. Saya itu beberapa kali itu saya sih orangnya agak kritis ya dalam hal misalkan ada Al-Quran begini ngomong gini di sholat tuh saya selalu tanya, katanya Allah begini ya, aku pengen ini, coba gimana ya Allah, saya gitu aja, nakal aja gitu ya, ternyata langsung dijawab itu sama Allah, Masya Allah, astagfirullah, Allah ini luar biasa ya. Ketika saya mempertanyakan itu di saat yang tak terduga, apa yang saya bilang mustahil itu terjadi Pak Guntur. Ini mungkin ya memang mindful itu kita kan berproses belajar. Salah satunya tadi dengan apa? Letting be ini kan ya udah ada kuasa Allah di balik ini semua. Kita jangan menilai bahwa orang lain lebih bahagia dari kita, itu nggak boleh. Itu penilaian kita mendahului Allah kan, mendahului Tuhan. Kita nggak tahu hatinya orang. Yang kita lihat tadi secara material, secara kasat mata aja. Dia kerja, kita kan nggak tahu. Setiap orang diuji. Itu di dalam Al-Quran ya. Setiap orang diuji dan ujian itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Orang mungkin nggak ngomong. Mereka punya rahasia yang nggak mungkin diungkapkan ke kita. Sama halnya dengan kita. Kita punya sakit, ya syukuri aja. Ya udah ini. Orang yang mindful menerima. Jangan pernah dikuasai oleh emosi Pak Guntur. Itu emosi Pak Guntur. Artinya itu yang nanti merugikan. Bapak sudah stabil seperti ini, lanjutkan. Banyak istighfar, banyak berpasrah. Percaya bahwa inilah yang kuasa Allah yang terbaik. Kita nggak tahu ada apa di balik ujian yang sedang kita jalani. Kan kita nggak tahu. Kita punya keterbatasan. Ya kan? Allah punya rencana yang sangat indah di balik ini semua. Dan saya selalu mengevaluasi itu setiap hari. Apa ya yang Allah mau dari situasi sekarang ya? Kok saya sangat terpuruk, saya merasa di titik nol gitu ya. Ketika itu terjadi ya saya cari teman, cari pegangan, saya sholat, saya ngaji, saya baca tafsir Quran, mana ayat-ayat yang menguatkan, saya coretin, terus saya bawa itu, saya catat ulang, oh iya ya, nggak mungkin Allah kasih cobaan di luar batas kemampuan kita. Ya, Allah percaya bahwa Allah aja percaya sama kita, kenapa kita tidak percaya bahwa kita mampu melewati ini semua? Itu Pak Guntur ya. Iya, Bu. Ya, gitu ya Pak Guntur. Pertanyaannya mirip dengan Bu Fitria sebenarnya tentang bagaimana menyingkirkan pikiran-pikiran yang nyinyir gitu Bu, pikiran negatif yang masuk. Jadi kita harus not judging ya, not judging, kemudian bisa menerima dan percaya gitu ya pada yang memegang kuasa. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu dari Pak Aprianto. Iya, silakan. Silakan Bapak on mic. Dari Palembang ya. Iya, dari Palembang ya Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprianto, sebenarnya dari Lubuk Linggau ya, salah satu kota di Sumatera Selatan. Saya penderita gagal ginjal juga sudah tahun keempat untuk tahun ini.
Sebelumnya terima kasih untuk ilmunya Bu Zaro. Sebenarnya selama ini saya sudah mulai mau menerapkan itu, dan tapi saya tidak tahu istilah mindful ya. Sebenarnya ya berdasarkan agama ya harusnya seperti itu yang kita lakukan memang. Tapi yang jadi masalah seperti ini Bu. Di saat kita berusaha untuk mencoba mindful, terkadang sisi subjektivitas kita ini keluar Bu. Dalam artian kita merasa bahwa kita itu sudah berpikir positif, kita itu sudah di tracknya lah untuk tetap sabar, untuk tetap bersyukur. Tapi tidak ada istilahnya yang menilai kita bahwa kita itu pada saat turun kita itu sudah keluar dari track itu gitu. Kira-kira ada tidak Bu, semacam rambu atau alarm yang mengingatkan kita bahwa kita itu sudah keluar jalur begitu, kita sudah tidak mindful lagi begitu. Karena manusia ini terkadang tidak sadar bahwa dia itu sudah keluar dari track yang seharusnya, yang harusnya dilakukan kalau kita itu sudah mindful seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Aprianto, pertanyaan tentang bagaimana Bu cara kita mendeteksi bahwa diri kita sudah mulai nggak mindful nih Bu, bagaimana? Ya, ini pertanyaan luar biasa ya dari Pak Aprianto ya, bagus sekali pertanyaannya. Ini memang yang paling tahu kita tidak mindful itu kan kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Cirinya cuma satu Pak, ketika kita gelisah, ketika kita merasa tertekan, merasa kecewa gitu ya, sampai kemudian itu membuat kita menjalani hari-hari dengan sedih gitu ya, itu udah rambu-rambunya, oh ini aku udah nggak mindful ini. Ketika kita merasa tidak lagi bersyukur gitu ya, bahwa ketika kita membuka mata gitu ya, kita sudah mulai gelisah, oh kok aku gini ya, kok aku sedih, itu sudah rambu-rambu bahwa kita harus ini udah melenceng nih, bismillah ayo balik lagi gitu. Itu saya biasanya anak saya tuh yang paling tahu itu, wah udah ibu udah diem gitu, dia selalu lihat kalau saya di depan laptop, dia selalu lihat mata ibu merah enggak gitu, karena kadang-kadang saya di laptop itu juga saya menerawang, saya mikirin anak saya ini gimana ya, bapaknya seperti ini, kuat enggak saya. Nah itu artinya sudah melenceng Pak Aprianto, kita sudah menilai itu ya. Rambu pertama adalah judging, menilai tadi itu, yang tadi kok ada orang yang nyinyir, itu kita mikir kok aku begini, kok orang lebih bahagia, itu rambu-rambu sudah. Yang paling tahu alarmnya adalah diri kita sendiri. Begitu ya Pak Aprianto ya. Artinya setelah itu akan dirasakan oleh istri, oleh anak, kita akan reaksinya akan nggak enak gitu. Kita marah-marah, kita terus murung gitu ya. Itu kan ciri stres. Jadi stres itu ya rambu-rambu kita tidak mindful Pak Aprianto. Gitu. Oh iya. Iya, kita sudah tidak dalam kondisi nyaman. Orang mindful itu ya sudah, letting be aja, sudah terima aja, sabar, sambil kita terus berusaha ya untuk menjadi terus yang bagus. Jadi mindful itu bukan tanpa usaha loh ya, tapi mindful itu kita setiap hari penuh harapan gitu ya, menjalani hari-hari untuk menjadi lebih baik, sehingga meningkatkan happiness kita, kebahagiaan kita. Kalau tidak bahagia, yang paling tahu kita bahagia atau enggak kan diri kita, itu alarmnya. Hari ini saya terbangun dengan sangat bahagia. Oh, saya tahu saya bahagia. Oh, saya dari semalam belajar ini gimana ya, presentasi yang baik dengan istilah-istilah psikologinya kan agak ruwet gitu ya. Sampai saya kirim beberapa kali slide ini ke Pak. Ini salah, ini udah tak perbaiki lagi karena saya bahagia gitu loh. Saya gini, oh besok saya ketemu saudara-saudara saya. Saya pingin saudara-saudara saya mindful gitu ya. Gimana caranya? Saya udah di depan laptop. Pagi tadi juga saya masih utak-atik gimana ya biar nanti ini diterima secara sederhana, tersampaikan. Perasaan saya bahagia. Ketemu di sekarang pun saya sangat bahagia. Nah ini alarm bahwa kita mindful. Kalau udah mindful kita merasa well-being, merasa bahagia, merasa ya aman, nyaman. Bapak Ibu yang hari ini ada di kegiatan ini terus cara positif, oh iya ya saya masih begini, oh iya Bu Zara saya masih begini. Itu sudah ciri-ciri mindful. Pak Aprianto sudah mindful karena merasa gelisah bahwa jangan-jangan saya belum mindful nih gitu kan. Semua yang hadir di sini saya kira mindful. Insya Allah ini pelan-pelan latihan menerima, kemudian tidak menghakimi gitu ya, percaya pada diri, percaya pada Tuhan, percaya pada teman-teman.
Kalau tadi masih ada yang merasa orang lain kok nyinyir, itu kita belum trust pada diri kita. Saya juga sering, jangankan Bapak Ibu yang penyintas ya, saya aja yang keluarga ya, itu saya selalu merasa orang lain iba ya ngelihat saya gitu loh. Jadi saya selalu merasa down ketika Bu Zaro kasihan ya, gimana suami, itu kata-kata yang buat saya down, langsung saya bikin down. Tapi saya cepet-cepet, orang ini lagi kasih empati ke saya gitu kan. Oh, saya senyum, saya terima kasih, alhamdulillah saya kasih kabar yang baik-baik gitu ya, bahwa dia sangat support saya. Udah, saya akhirnya hal-hal yang terjadi di depan saya itu ada jadi positif. Tapi kalau kita terima itu, dia nanya tuh kan karena pengen tahu gimana hari ini, gimana suami saya, terus kita menilai buruk penilaiannya, ya itu akhirnya kita seuzon sama teman kita yang memang maunya care gitu ya, tapi kita terima dia nyinyir ya. Nah ini kita belum berada pada titik mindful yang non-judging. Jangan pernah menilai negatif. Percaya pada diri kita, percaya bahwa ya semua yang terjadi saat ini ya udah, ini kita lalui. Gimana hari ini kita bahagia, apapun itu hari ini kita syukuri, ya kita lakukan yang terbaik. Intinya nanti kebahagiaan gitu ya, bahagia aja. Ya, kita kualitas hidup kita dengan kita menerima, percaya pada diri kita sendiri, kita lihat semua hal-hal yang ada terjadi di sekeliling kita, kita pahami itu sebagai hal-hal yang positif. Itu akhirnya nanti kualitas hidup kita akan meningkat. Jadi awalnya kalau kita mau mendeteksi diri kita tidak mindful atau enggak, kalau misalnya mulai stres tapi tidak bisa menangani, ya itu mulai enggak mindful ya Bu ya. Mulai enggak mindful itu. Oke. Ya begitu ya Pak Aprianto, mungkin itu adalah pertanyaan terakhir bagi di sesi kedua ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah aktif terlibat dalam kegiatan webinar ini. Oke, tidak terasa ya, sudah 2 jam lebih loh Bu, hampir 3 jam kita berdiskusi gini ya. Oke, harusnya selesai jam 11 tapi kelebihan 40 menit. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap sehat selalu, kita bisa bertemu lagi di kegiatan selanjutnya yang lain, mungkin training tentang mindfulness gitu ya, pelatihan menerapkan mindfulness. Bapak Ibu sehat selalu. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan ini, Laboratorium Psikologi Terapan, Pengenanganan Individu Berkebutuhan Khusus Fakultas Psikologi UMM, kemudian Monday TV, Komunitas Jaga Ginjal Indonesia. Terima kasih kepada pemateri Bapak Profesor Ihyaul Ulum dan Ibu Nikmatuz Zahro. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.